Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan dengan semangat baru untuk melanjutkan hidup kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Agustus 2022. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua di situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Mengenal bahasa cinta Allah. Saudara sekalian, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan, yakni tidak ada satu hal pun yang terjadi dengan kebetulan bagi umat Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi selalu ada maksud Tuhan yang di dalamnya Tuhan sedang berbicara memperkenalkan dirinya dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Allah sungguh kreatif saudara sekalian ketika memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia bisa menggunakan mulai hal-hal yang sangat sederhana tetapi juga melalui hal-hal yang besar yang spektakuler. Pikirannya tak terduga dan selalu mengejutkan. Dengan satu tujuan, manusia bisa mengenalnya. Paulus dan rombongannya ternyata terdampar di satu pulau yang bernama Malta. Seperti yang dikatakan saudara sekalian yang telah kita dengarkan kemarin bahwa jumlah mereka di atas kapal itu ada 276 jiwa. Dan semuanya selamat sampai di daratan. Walau ada yang berenang dan ada yang tak bisa berenang, tetapi mereka juga selamat dengan menggunakan sisa-sisa papan dari kapal yang hancur yang bisa mereka pergunakan sampai di darat. Apa yang Paulus katakan di atas kapal, bahwa tak seorang pun akan binasa, sebab Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan caranya, telah terbukti dengan sempurna. Ternyata penduduk Pulau Malta sangat ramah menerima mereka semua. Bahkan dengan senang hati mereka menjamu dan menyediakan makan minum bagi mereka. Saudara sekalian, jumlah mereka cukup besar, tetapi mereka bisa melayani mereka dengan begitu baik. Pertolongan dan penyertaan Tuhan terus berlanjut melalui semua peristiwa di hari-hari itu dan hari-hari selanjutnya selama mereka ada di Pulau Malta. Saudara, terjadilah peristiwa ketika Paulus memungut ranting-ranting dan menaruhnya di atas api untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Ternyata saudara sekalian, di sini kita melihat siapa Paulus. Paulus ikut dan terlibat di dalam pekerjaan itu. Paulus bukanlah orang yang menunggu dilayani dan berpangku tangan. Dalam krisis ini, sifat asli Paulus terlihat. Dia orang yang rajin bekerja. Ia ikut dengan kegiatan yang dikerjakan orang-orang di sekitarnya. Pada waktu Paulus digigit ular, saudara sekalian, mereka melihat bahwa Paulus adalah seseorang yang pasti sedang dalam penghukuman Tuhan. Mereka memiliki praduga dan memiliki prasangka bahwa ini Paulus bukanlah orang baik. Mereka berpikir kalau mereka telah diselamatkan, kalau Paulus telah diselamatkan dari laut, sekarang juga Tuhan sedang menghukum dia
dengan dipagut oleh ular itu. Saudara, tampaknya kultur mereka masih kental dengan mitos para dewa. Dan Allah membuka mata penduduk Malta dan memperlihatkan dirinya melalui pelayanan Paulus. Dampaknya mereka akan melihat secara langsung pernyataan kuasa Allah. Orang Malta terbelalak dan menantikan apa gerangan yang akan terjadi padanya. Namun, detik demi detik dan jam demi jam, tidak ada apapun yang terjadi kepada Paulus. Ia baik-baik saja. Yang akhirnya membawa mereka untuk mengenal Paulus adalah keturunan dewa. Saudara, luar biasa. Paulus terhindar dari bahaya pagutan ular beludak yang racunnya mematikan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang gunakan untuk berbicara kepada orang-orang banyak itu. Tuhan sedang menunjukkan pemeliharaan dan mujizat-Nya, sehingga masyarakat Malta melihat Allah lewat karya ajaib dengan perantaraan Paulus. Pelayanan Paulus kepada orang-orang Malta selanjutnya ternyata bermanfaat secara fisik, karena mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka dengan menyediakan keperluan Paulus dan teman-temannya di atas kapal itu. Dalam hal ini kita melihat bahwa kehadiran Paulus menjadi berkat bagi teman-temannya sekapal, tetapi juga bagi penduduk yang mereka datangi. Karena kuasa Allah tak pernah berhenti bekerja melalui Paulus. Kuasa Allah sungguh nyata bekerja di dalam dan melalui Paulus. Saudara-saudaraku, kuasa yang sama juga ada di dalam diri kita. Bukankah Ia berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahannya, dan Roh-Nya telah diberikan untuk tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita pun akan dipakai Tuhan jikalau kita mau. Kita pun dapat memasyurkan nama-Nya bila kita bersedia. Bila dalam setiap kondisi kita mengandalkan Tuhan, kesulitan bisa saja menghampiri. Tapi penyertaan Tuhan juga akan terus dinyatakan bagi kita. Maka pekalah saudara sekalian pada panggilan-Nya dan berkarya dengan rajin. Berjuanglah bagi Dia. Siapapun kita, bagaimanapun hidup kita saudara sekalian, Roh yang sama juga bekerja dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan tidak ingin kita pasif dan berdiam diri. Teladan Paulus yang kita dengarkan pada pagi hari ini saudara sekalian menjadi alarm pengingat penting bagi kita. Kerap kali kita hanya memberitakannya lewat perkataan belaka tanpa aksi nyata. Sesungguhnya cara demikian sedang mengerdilkan Tuhan menjadi sebatas konsep belaka. Akibatnya Tuhan sungguh jauh atau Tuhan sungguh abstrak untuk dikenali secara konkret dalam kehidupan umat-umat sekarang ini. Saudara sekalian, kita bersyukur Paulus menunjukkan bahwa Allah bisa dirasakan lewat kasih yang nyata. Dan ini adalah bahasa cinta Tuhan yang dapat dialami oleh orang lain melalui kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena Tuhan dapat memakai Paulus dengan cara yang mengherankan, dengan cara yang luar biasa. Dan Allah yang sama juga yang masih tetap berkarya dalam dunia ini sampai sekarang ini. Dan kami adalah alat di tangan-Mu. Ajarilah kami bagaimana kami menunjukkan bahasa cinta-Mu kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kami. Mohon ampun Tuhan. Kadang-kadang kami hanya bisa berbicara dengan kata, tetapi sulit untuk berbicara melalui tindakan keseharian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya bahasa cinta-Mu dapat sampai kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena kami Tuhan pakai untuk bertindak dan berkarya dengan rajin bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menggunakan mereka juga sebagai alat-Mu, supaya bahasa cinta-Mu juga sampai kepada orang-orang di sekitarnya. Apapun keadaan mereka, dalam cinta kasih, dalam ketulusan, dalam rajin, mereka berkarya untuk menunjukkan bahasa cinta Tuhan
baik bagi orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga kami, anggota masyarakat kami, rekan-rekan sepelayanan dan rekan-rekan kerja kami. Biarlah mereka semua menjadi saksi bahwa Tuhan bisa berkarya bagi kami, melalui kami, untuk mewujudkan bahasa cinta Tuhan kepada dunia ini. Apapun persoalan yang sedang dihadapi umat-umat-Mu, Tuhan, pada pagi ini, Engkau yang Maha Tahu. Dalam segala keadaan kami berseru dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Pulihkanlah kami yang sakit. Berilah penghiburan kepada mereka yang sedang bersusah hati. Bukalah jalan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi umat-Mu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami percaya kuasa-Mu, pekerjaan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami akan selalu kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.